Baik, pada hari ini saya mau menjelaskan penyebab kenapa hasil cetak DTF kita sering ada baret-baret. Jadi biarpun kita sudah pakai vakum, cuma yang namanya tinta DTF itu lama-kelamaan akan membentuk seperti pinggiran karet di bawah printhead. Jadi kita harus bersihkan pinggiran bawah printhead secara berkala. Nah, untuk printer ini kebetulan karena kesibukan udah hampir sebulanan kami nggak bersihkan bawah printheadnya. Jadi waktu ngeprint tuh kelihatan di cetakannya itu ada baret-baret kayak kena gesekan. Nah, oke, saya akan kasih lihat hasil yang kena gesekannya seperti bagaimana. Nah, bisa lihat ini di bagian depan cetakannya kelihatan ada bekas kayak kegesek printhead. Nah, itu karena di pinggiran bawah printheadnya kotor, ada kerak-kerak tinta. Nah, sekarang saya akan praktekkan untuk cara bersihkan pinggiran bawah headnya tersebut. Baik, jadi sekarang film yang kegesek ini saya pindahin dulu ke tempat lain. Kemudian printer saya matikan. Jadi saya mau geser head ke tengah. Cuma karena model ini masih belum ada pencetan head otomatis ke tengah, atau enggak di samping juga belum ada kunciannya yang buat buka pengunci printhead, dan printhead nggak bisa digeser ke tengah. Jadi saya sistem cabut kabel listrik waktu dia nyala. Nah, printer sudah mati, modul juga harus dimatikan dulu karena kalau tidak kadang dia suka error. Tunggu sebentar. Nah, kemudian saya nyalakan modul lagi. Tunggu sampai yang di layarnya loading selesai. Oke, saya nyalakan printer. Nanti begitu printheadnya bergerak ke tengah, kabel listrik yang colokan besar ini saya cabut di belakang. Oke. Jadi yang saya cabut kabel listrik yang besar ini. Jadi printhead bisa digerakkan ke tengah. Nah, sekarang saya juga cabut kabel listrik yang kecil juga. Kabel listrik yang kecil saya cabut. Kabel listrik yang besar juga saya cabut. Oke, nah sekarang saya akan geser printer ke depan untuk melepaskan vakumnya. Oke, nah ini sebenarnya yang saya bikin sendiri, saya taruh di tempat lain dulu. Printer saya geser ke depan. Kabel USB agak pendek saya cabut dulu. Nah, saya tarik agak ke depan supaya gampang untuk buka vakumnya. Untuk buka vakumnya, headnya saya geser ke kanan lagi aja supaya aman. Saya pakai kunci L. Ini kunci L baut M5. Oke, di bawah. Nah, ini kita tinggal buka aja pakai kunci LM5. Oke, sudah terbuka. Vakumnya tinggal kita cabut aja. Nah, di sini ada kabel adaptor. Kita cabut kabelnya. Oke, vakum sudah terbuka. Nah, kita bisa mulai bersihkan bawah headnya. Oke, saya geser head ke tengah. Nah, peralatan yang akan kita gunakan wadah kecil. Wadah kecil seperti begini. Saya taruh di kursi aja. Nah, ini peralatannya. Ada suntikan kecil, wadah kecil, stick foam, sama cleaner vator. Cleaner vator yang serbaguna. Oke. Jadi ada plugnya. Nah, cleaner vatornya saya
Kasih ke wadah kecil, secukupnya aja, nggak usah sampai penuh. Kemudian saya ambil stick foam. Stick foam saya basahkan pakai clean elevator. Nah, kemudian kita bersihkan ke bawah printhead. Nah, jadi kita usap-usap aja bawah headnya, pinggirannya ya, pinggiran bawah headnya kita usap-usap. Nah, kelihatan nih kotor. Nah, yang paling jelas itu kelihatan di sini. Di sini ada kerak yang agak tebal. Nih di bagian belakangnya. Dia kayak nonjol keluar keraknya. Nah, kerak ini yang tadi yang terkena ke pet film dan mengakibatkan pet filmnya jadi kotor. Nah, kerak ini nih. Tuh, kerak ini. Nah, karena stick foam kan lembut, jadi agak susah untuk melepaskan keraknya. Kita bisa pakai tangan yang ada sarung tangannya. Kita kerok sedikit, pakai kuku. Nah, kelihatan mulai lepas. Oke, saya cabut. Nah, bisa lihat ini keraknya. Jelas ya. Nah, ini keraknya, saya ambil tisu biar lebih jelas. Nah, ini, udah jatuh di keraknya. Nah, ini keraknya. Oke, saya taruh aja di sini. Kita lanjut bersihkan. Jadi karena stick foam agak lembut dan keraknya sudah cukup tebal. Jadi saya kerok sedikit pinggirannya. Nah, bisa lihat ini keraknya kayak karet. Nah, ini yang harus dibersihkan. Saya kerok lagi. Tuh, keraknya kelihatan. Oke. Sebelah kanan juga. Jadi yang dikorok pinggirannya aja ya, jangan bagian tengah headnya. Oke, ini bagian depan juga masih banyak di pinggir-pinggirnya. Bagian belakang masih ada. Nah, ini ternyata udah naik sampai samping. Saya ambil dari samping. Nih, tuh keraknya tuh. Nah. Jadi sebenarnya sih paling optimal itu bersihkannya seminggu sekali supaya nggak terlalu tebal keraknya. Karena kalau kerak terlalu tebal juga bisa mempengaruhi keawetan printhead, karena waktu printhead parkir di capping station nggak bisa tertutup dengan bagus. Oke, saya bersihkan pakai stick foam. Oke, di sini juga ada keraknya. Bagian belakang sini masih ada sedikit. Nih, ada yang lepas keraknya. Oke, kelihatan sudah bersih. Nah, tadi kan waktu kita bersihkan itu cleanernya ada yang kena ke roll. Nah,
kita geser headnya. Kemudian rollnya kita bersihkan juga. Karena nanti kalau roll ini ada cleaner, pad film lewat, nanti pad filmnya jadi kotor. Kita putar-putar sambil dibersihkan. Putar-putar, bersihkan. Oke, jangan sampai rollnya basah. Oke, udah selesai. Kita tinggal lanjut head cleaning. Nah, mumpung sekalian lagi bisa geser headnya saya geser ke tengah. Kita juga sekalian bersihkan capping stationnya. Oke, nah ini cleaner yang tadi. Ini cleaner yang tadi. Oke, nah kita bersihkan pinggiran capping stationnya juga, diusap-usap pinggirannya, karena di sini juga kadang akan terbentuk kerak. Cuma karena ini kami rajin bersihkan setiap beberapa hari sekali, jadi ini kelihatan cukup bersih. Nah itu kelihatan ada keraknya sedikit. Mana kameranya? Nah itu keraknya ada yang lepas. Oke, nggak apa-apa. Nah, pastikan tidak ada kerak. Kemudian kita bersihkan wiper blade-nya. Nah, karena model ini belum ada fitur wiper blade naik otomatis, jadi saya pakai OB minus. Wiper blade-nya saya dorong naik. Bisa dilihat di wiper blade-nya juga banyak kerak tintanya. Nah, dari samping gitu. Oke, kita usap-usap wiper blade-nya. Nah, kelihatan pada rontok keraknya. Jadi cleaner Vator ini juga sangat bagus untuk membersihkan kayak kerak-kerak gitu. Ini saya ambil aja biar nggak jatuh ke bawah. Tuh, keraknya. Nah, tisu tadi. Iya. Tuh, keraknya lagi. Udah pada lepas. Ini saya bersihkan lagi. Oke, sudah rapi, sudah bagus. Masih ada lagi. Kalau ada yang susah kecil gitu, kita pakai pinset aja. Ini saya ada pinset kecil. Nah, tuh keraknya udah keambil. Udah kayak dokter gigi aja kita nih. Oke, jangan lupa diturunkan kembali wiper blade-nya. Karena kalau tidak diturunkan kembali nanti bisa error. Oke, sudah selesai. Udah bersih. Nah, cappingnya juga kalau mau dibersihkan juga bisa. Mumpung lagi dibuka, saya ambil cleaner, satu suntikan, tetesin ke capping sampai penuh. Kemudian kita bersihkan pakai tisu, tempel pakai tisu. Nah, kelihatan kotoran-kotoran tintanya keangkat. Ulangi beberapa kali sampai agak bening. Tuh, kelihatan masih ada. Sambil tisu lagi. Tempel lagi. Nah, bisa diulangi beberapa kali sampai benar-benar bersih supaya print head juga lebih awet. Oke, udah selesai. Oke, print head saya geser kembali ke tengah, ke kanan. Saya akan pasang kembali vakumnya. Baik, sekarang saya mau pasang kembali vakumnya. Kabel adaptornya colok, terus tinggal diselipkan. Nah, vakumnya kita selipkan sampai masuk ke bawah roda ini, masuk ke bawah roda. Oke, kemudian kita tinggal
pasang baut L-nya. Nah, baut L-nya sih sebenarnya mau dipasang juga boleh, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Untuk keamanan ya kita pasang aja baut L-nya. Nggak usah terlalu kencang banget. Oke, selesai. Oke, udah saya geser mundur lagi. Kabel USB udah saya pasang. Kabel besar tadi di belakang printer juga udah saya pasang, cuma belum pasang ke listrik. Nah, tadi waktu kita cabut kan tombol modulnya masih kondisi on. Ini saya tekan supaya naik off. Jadi kondisinya benar-benar off semua. Baru kita pasang kabel listriknya. Oke, udah. Nah, baru saya nyalakan kembali modulnya. Tunggu sampai layar modul standby. Oke, udah standby. Nyalakan printer. Nah, karena tadi kita bekas cabut, geser ke tengah, jadi waktu nyala itu beda dengan nyala pada normalnya. Jadi waktu nyala dia akan kayak mencari posisi yang pas dulu, itu nggak apa-apa. Karena printernya dia bisa deteksi posisi kalau nggak pas, dia akan cari yang pas kembali. Oke, sudah normal. Sekarang sebelum saya kasih perintah head cleaning, saya mau mix dan pump lagi. Kita ke WIMS. Oke, ke WIMS. Terus saya mix tinta putihnya. Oke, habis itu pump. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih perintah head cleaning. Nah, ini saya udah ready software resetter. Saya cleaning yang strong. Oke, cleaning strong. Sudah mulai proses head cleaning. Nah, sambil nunggu kita pause dulu. Oke, udah selesai head cleaningnya. Kita nozzle check pakai plastik sampul. Oke, di software resetter, saya klik OK, terus saya klik print, nozzle check. Oke, seperti biasa, habis head cleaning, dia seperti nggak detect. Kita tinggal tekan in lagi. Kemudian tekan tombol reload. Oke, bisa lihat nozzle checknya. Nah, kelihatan nozzle checknya bagus, full semua. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita coba cetak lagi pakai desain yang sama dan setting yang sama. Apakah masih kegesek atau tidak? Oke, saya pakai pet film Stone Cold. Masukin dari belakang. Tekan pinch roll, masukin. Ini kami belum pasang roll karena masih suka eksperimen. Oke, sudah lurus. Kemudian nyalakan vakumnya. Oke, sekarang settingan saya seperti begitu. Pakai settingan R290. Settingan R290. 1440 mix,
ICC profile Vator versi 10 yang R290. Oke, saya klik print. Oke, sambil nunggu loading, saya pause dulu. Oke, udah mulai cetak. Nah, kita lihat apakah masih tergesek lagi atau tidak di pad filmnya. Kalau tadi pas awal cetak aja udah kelihatan gesek itu. Nah, kelihatan bersih, tidak ada yang tergesek sama sekali lagi. Oke, sambil nunggu saya pause dulu. Oke, udah hampir selesai. Jadi kelihatan semua areanya tercetak dengan rapi, bersih, tidak tergesek lagi oleh bagian bawah dari print head. Nah, bisa lihat juga hasil tinta putihnya pekat, tebal, walaupun settingan nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Untuk tinta kami pakai merek Vator seperti biasa. Untuk pad film kami pakai merek Vator yang Stone Cold. Jadi bagus, aman, tidak belobor, pekat semua. Nah, kita tunggu sedikit lagi selesai. Kemudian kita lihat hasilnya seperti bagaimana untuk ICC profile Vator yang versi 10 Stone Cold. Oke, sedikit lagi. Oke, selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Hasilnya bagus, cerah, pekat, dan semua warna juga hampir sama dengan di layar. Oke, tinggal kita tunggu sebentar sampai agak doff, kasih powder dan oven. Baik. Hasil cetaknya sudah agak doff. Sekarang kita mau ditepungin. Kita pakai powder Vator TPU yang keluaran terbaru yang soft. Yang hasilnya agak tipis dan lentur. Oke, kita lihat udah agak doff, tidak kelihatan masih basah. Oke, saya kasih powder. Diulangi 2-3 kali supaya rata semua, terutama di pinggir-pinggirnya. Terus kita sentil sedikit belakangnya. Kita lihat apakah masih ada tepung yang nempel, terutama di dalam-dalam desainnya. Oke, udah bersih, kita masukin ke oven. Oh, anginnya kencang. Nah, ini saya pakai jaring anti panas supaya panasnya lebih merata. Kita masukkan suhu oven 120 derajat Celcius, pemanas atas saja plus kipas. Nah, sekarang saya set timer. Lima menit. Oke, sambil nunggu. Oke, udah 5 menit. Nah, udah matang.
Kita bisa lihat hasilnya. Glossy dan merata banget. Ini yang faktor TPU soft. Hasilnya juga nanti pressnya cukup tipis dan cukup lentur. Oke, saya tunggu agak dingin dulu, baru nanti kita press ke kaos. Oke, ini saya press ke bahan kain. Suhu 160 derajat Celcius, 15 detik. Jadi pertama kain atau kaosnya harus kita press awal dulu sebelum press DTF-nya. Tujuannya supaya kainnya kering, tidak lembab, dan nanti lemnya juga nempelnya akan lebih bagus. Jadi jangan kain masih lembab-lembab langsung di press tanpa dikeringkan, nanti lemnya kurang nempel. ...160 derajat 15 detik. Tekanan agak keras. Oke, saya pindahkan ke meja. Kita tunggu agak dingin baru kita cabut. Oke, udah dingin. Kita cabut. Iya, cabutnya enteng. Nah, bisa dilihat pad filmnya bersih, tidak ada tinta yang tersisa di pad film. Nah, kalau kita proses pematangan powdernya sesuai petunjuk, maka hasilnya bagus, bersih, tidak ada tinta yang tersisa di pad film. Oke, bisa lihat juga warnanya cerah. Ini karena lagi kena matahari, ini terang banget, silau, mantul. Oke, kita press yang kedua kali. Saya langsung ...160 15 detik. Oke, selesai. Nah, bisa dilihat warnanya bagus. Jadi kadang nggak selalu semua warna harus jreng, solid pekat. Kadang ada warna biru-biru muda laut ini juga yang harus bisa didapatkan dari ICC profile. Kayak warna-warna soft begini juga. Nah, itu juga penting karena tidak semua desain itu warnanya jreng pekat gitu. Nah, itu pentingnya ICC profile. Nah, kayak warna pink muda gitu kan, harus pakai ICC profile yang bagus baru bisa tepat. Warna pinknya tidak terlalu kayak merah pekat banget. Oke, jadi ini kita udah tunggu sampai dingin sekitar 1 jaman. Nah, kita bisa lihat warnanya, warna softnya dapet, warna yang mau pekatnya juga dapet. Oke, sekarang kita coba tes tarik-tarik dikit. Lihat, ditarik kenyal. Nah, bagian putihnya. Bagian putih tarik juga kenyal. Ini powder faktor TPU yang soft. Oke, hasil bagus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.